Oke, baik. Selamat malam Kakak-kakak sekalian. Jadi baik, senang hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kita, eee, yang terakhir Kakak-kakak untuk kegiatan PKG, untuk pertemuan tatap maya kita ini hari merupakan pertemuan kita yang terakhir. Ah, Harapan saya semoga Kakak-kakak sekalian tetap semangat, kemudian ada tugas yang belum diselesaikan, silakan kakak-kakak mereka bisa luangkan waktu untuk bisa menyelesaikan itu sebelum, nanti, batas terakhir itu kalau saya tidak salah tadi ada umumkan itu di tanggal 13 untuk bukti karya. Harapannya semoga semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat ini, kemudian, kemudian hasilnya kita akan tunggu. Mudah-mudahan kita semua bisa dinyatakan lulus dari, kegiatan kita ini. Baik kakak-kakak sekalian, untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini, saya izin untuk share dulu terkait dengan PTT dan hal yang harus kita bahas. Oke, baik kakak-kakak, sudah terlihatkah di layar kakak-kakak? Sudah kakak. Sudah, oke, baik. Terima kasih. Baik kakak-kakak sekalian, ini kita punya uh, kegiatan hari ini, jadi izinkan saya untuk menyapa kakak-kakak secara resmi ini. Salam dan bahagia untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita sekalian yang ada di ruangan virtual hari ini. Harapan saya ke kakak sekalian, kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, walaupun di daerah kita sekarang sudah mulai musim hujan, hujan tidak tahu berhenti-berhenti, tetapi syukurnya kakak-kakak masih bisa luangkan waktu untuk kita bisa bertemu kembali di ruang virtual. Baik kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan membicarakan terkait refleksi bukti karya. Jadi sebelum kita berbicara banyak terkait refleksi bukti karya ini dan kita mendiskusikan terkait banyak hal terkait dengan bukti karya, saya mohon kesediaan mungkin kakak Yovita untuk bisa pimpin kita dalam doa. Setelah itu baru kita bisa mulai dengan kegiatan kita selanjutnya. Silakan kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami di kegiatan tatap maya kami yang terakhir ini. Sekiranya apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan dapat berguna untuk kami, anak didik kami, dan untuk komunitas belajar kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi saya. Oke, baik. Terima kasih kakak Yovita. Selanjutnya kakak. Ya, yang pertama izinkan saya untuk kembali, walaupun di pertemuan Headset, terakhir, headset, saya kembali headset. mengingatkan untuk memperhatikan beberapa hal ini kakak-kakak, jadi bisa memperhatikan kembali di layar laptop atau HP yang kita gunakan untuk bisa melihat ini kembali, bisa nyalakan kamera, kemudian kalau memang hujan di tempat kita masing-masing, boleh kita matikan dulu kamera, tidak apa-apa, yang penting tetap ada di dalam ini, kemudian matikan mikrofon supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Kemudian kakak-kakak kita menghargai waktu, terus jika ada hal yang mau ditanyakan nanti sebentar silakan raise hand. Kemudian kalau memang belum sempat diberikan kesempatan, bisa menggunakan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau apalah untuk kita diskusikan bersama. Baik kakak-kakak sekalian, dari hari ini kita berbicara terkait ini,
Kakak Evita mungkin bocor tuh Kakak Evita. Oke. Hari ini kakak-kakak kita berbicara terkait refleksi. Jadi tujuan kita hari ini adalah kakak-kakak mampu merefleksikan hasil bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan, kemudian kakak-kakak mampu melihat perubahan yang terjadi dalam diri kakak-kakak setelah mengikuti kegiatan PKG ini, baik secara mindset maupun secara nyata dalam proses pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama. Itu kakak-kakak silakan kakak-kakak diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terkait perubahan yang terjadi dalam diri kakak-kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, silakan kakak-kakak. Karena kita hanya sedikit orang, jadi kita langsung todong-todong saja. Jadi mungkin satu orang bisa diberikan kesempatan sekitar 5-7 menit, lebih juga tidak apa-apa karena kita hanya berapa orang ini, untuk bisa menceritakan atau merefleksikan kembali, melihat ke dalam kita punya diri kita masing-masing. Saya yang kemarin ini sebelum kegiatan ini bagaimana, terus sekarang bagaimana, perubahannya ada di mana-mana saja. Silakan diceritakan hal-hal baik itu kepada kami semua. Jadi kita berikan kesempatan pertama mungkin kepada Kakak Ronald. Ya, Kakak Ronald, silakan Kakak Ronald. Baik, terima kasih Kakak Fasil untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin pertama dari saya, mungkin saya akan melakukan refleksi terkait perubahan yang terjadi dalam diri saya selama mengikuti kegiatan PKG. Yang pertama-tama, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kakak Fasil yang sudah mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing kami para peserta PKG. Dari awal tatap maya dari pertemuan pertama itu awalnya sempat putus asa juga karena mungkin banyak masukan dari teman-teman yang lain, mungkin senior-senior olahraga bilang sebaiknya tidak usah saja ikut begini-begini PKG. Lagian juga kita hanya karena jujur ini memang ini saya dapat jadi waktu satu kali saya jogging itu ketemu Pak Iksan. Jadi kan saya sempat lihat di Zoom tuh, saya lihat Kakak Faisal, Kakak Ben mereka di Kupang dengan Pak Edi Lawe itu, ya sebagai kerennya mereka fasilitator. Jadi Pak Iksan bilang, sebaiknya kau tidak usah saja Ronald, kau ikut juga sama, paling hanya bahas tentang cara mengajar, tidak boleh kasar dengan anak begini. Jadi saya dalam hati saya bilang, oh iya ya. Tapi setelah itu pulang saya berpikir, saya bilang, tidak boleh. Saya harus menolak itu karena saya harus belajar karena saya juga baru toh. Jadi saya harus belajar karena ini ada hal baru. Jadi saya tanyakan ke istri bilang, "Gas, pokoknya kok ikut saja, ada kesempatan ikut." Jadi saya ikut. Jadi awalnya itu tuh mulai dari tatap maya sampai berjalan tatap muka sampai banyak sekali perubahan yang saya dapat. Banyak sekali mulai dari gaya mengajar, metode mengajar, terus saya lebih percaya diri dengan rekan-rekan guru di sekolah, meskipun ada rekan sesama guru mapel PJOK mungkin dia istilahnya P3K lah, jadi di situ saya bisa membusung dada lah, artinya di saat kami berdiskusi itu artinya ada perubahan lah dari saya terkait dengan mata pelajaran PJOK. Jadi sekarang itu berkaitan dengan PJOK itu pasti kepala sekolah itu pasti tanyanya di saya bukan di dia. Jadi itu satu kepuasan tersendiri untuk saya karena kami minggu lalu kami sempat rapat terkait dengan aset sarana prasarana itu tuh saya banyak jelaskan tentang aset untuk ini. Jadi saya berkolaborasi dengan kakak guru penggerak itu. Jadi kami sempat bahas-bahas itu. Jadi di sini satu sisi saya juga merasa puas karena mungkin waktu sebelum mengikut PKG itu saya mungkin gaya berbicara, mungkin saya kelemahannya di gaya berbicara. Jadi kayak mau menyampaikan sesuatu ke orang tuh kayak
kurang percaya diri, jadi bolak-balik kata-kata apa segala macam. Jadi ketika mengikuti PKG ini saya lebih percaya diri dalam penyampaian materi, suatu tujuan itu tuh. Jadi saya rasa ada perubahan yang begitu jauh. Bahkan kepala sekolah juga sampai bilang bagus juga sih kau punya kegiatan seperti ini. Jadi tidak sia-sia. Jadi di satu sisi dia buat perbandingan. Dia memberitahu kepada teman guru olahraga bahwa kalau masih ada gelombang berikut wajib ikut. Nah, wajib ikut. Hanya dianya kan masih agak gengsi-gengsi lah untuk ikut. Nah, jadi saya tetap jadi untuk sekarang untuk berkaitan dengan kegiatan olahraga pasti yang kepala sekolah pilih itu harus saya. Bahkan rekan-rekan guru yang lain itu pokoknya ada perubahan lah dalam diri. Terus yang berikut itu saya sekarang dengan yang dulu tuh beda. Sekarang saya bisa lebih kontrol saya punya diri. Dulunya itu dengan anak-anak harus pakai bentak, kau nih harus begini, kau harus begini. Sekarang tidak. Saya hukum mereka ketika mereka buat salah, hukum dalam bentuk permainan, hukum dalam bentuk ini yang membuat mereka punya sosial emosional. Jadi saya punya proses pembelajaran dari 3 fase, fase A, fase B, fase C itu saya benar-benar memilah dari mungkin cara berbicara kelas 1 seperti apa, kelas 2, kelas 3. Terus yang saya paling alami sekali di saat di lapangan itu tuh pada waktu kita membahas tentang konsep gerak. Konsep gerak itu saya benar-benar di situ tuh sampai teman PJOK tuh tanya konsep gerak itu seperti apa. Jadi saya jelaskan dia sudah mulai dari keterhubungan jadi saya jelaskan konsep ruang, usaha, keterhubungan. Jadi kan saya melakukan permainan lapangan itu anak-anak bermain kasti. Jadi bagaimana saya memodifikasi lapangan kecil tapi anak-anak tuh rame, aktif, rame. Jadi dia sempat nonton ini kau manfaatkan. Jadi saya upload tuh saya bilang satu di status ini konsep gerak. Coba buat konsep gerak saya upload ke grup sekolah. Jadi capsek bilang, "Wih, bagaimana?" Jadi saya benar-benar banyak sekali perubahan yang saya alami, mulai dari metode mengajar yang dulunya monoton, sekarang saya lebih berfokus kepada peserta didik. Jadi contohnya pada pembuatan modul ajar itu tuh saya benar-benar rasakan di situ. Jadi TP-nya tentang melempar dan menangkap bola, setelah itu saya lepas saja mereka bermain. Tetapi tetap tujuan pembelajaran melempar dan menangkap bola. Tapi mereka kreasikan sendiri, mereka mau permainan apa terserah, bebas. Intinya jangan keluar dari tujuan pembelajaran itu. Jadi ada guru-guru yang lain tanya, tumben sekarang kau sudah tidak terlanjur kayak game-game begitu begini. Saya bilang, kalau saya sih game-game juga sama saja. Setelah saya pikir-pikir, kalau game-game tapi tujuan pembelajaran tidak tercapai juga sama saja. Jadi saya buat game, yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Dulu tuh saya game tuh pakai dengan alat-alat itu tuh lengkap. Sekarang game tanpa alat saja sekarang. Yang penting mereka bergerak, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi mereka juga bahagia. Jadi sekarang itu tuh kalau saya belum datang, dulu tuh beda. Dulu saya yang jemput anak-anak di kelas. Sekarang tuh saya belum datang, saya datang terlambat. Itu anak-anak sudah penuh di ruang guru tuh. Tunggu Pak Ronald mana? Pak Ronald mana? Itu mereka cari tuh. Bahkan perubahan yang saya alami kelas A, kakak yang teman PJOK itu, mereka punya peserta didik maunya olahraganya dengan saya. Itu yang buat saya juga lucu. Jadi kepala sekolah bilang, sudah nanti semester berikut tahun depan kelas A dengan Pak Ronald lagi, kelas B nanti baru dengan Ibu Angel. Mereka tidak mau. Mati sudah begini. Jadi perubahan itu benar-benar terjadi. Jadi mereka itu saling bersaing itu. Di saat les kelas B, kelas A keluar, kelas A itu datang nonton itu kelas B olahraga tuh. Kelas A itu datang nonton tuh kelas B olahraga tuh. Jadi kelas B masih bermain, kelas A tuh datang nonton langsung. Biasa namanya anak-anak SD ini kan pasti mereka saling bully. Makanya olahraga dengan kami ini bebas. Intinya Pak Ronald kasih tahu saja materi, kami sendiri yang bermain, bebas mau bermain apa, bermain ini bebas. Itu tuh pasti ada persaingan mereka. Jadi di situ terkadang mereka saya kasih tujuan pembelajaran habis, mereka sendiri gerak tuh. Saya lihat kembali, saya benar-benar puas. Puas sekali Kakak Fasil. Jadi banyak sekali perubahan yang saya dapat. Mulai dari pembelajaran hal-hal pembelajaran instruksional, non instruksional, terus yang kita belajar tentang instruksional dan non instruksional yang kita memanfaatkan waktu di saat mereka ganti baju. Dulunya saya biasa tunggu mereka semua berkumpul, sekarang tidak. Saya on time memang. Kalau jam Pak Ronald sudah di lapangan, semua sudah di lapangan. Yang terlambat pasti dapat hukuman sudah. Jadi saya benar-benar manfaatkan itu. Terus saya juga selalu mencegah terjadinya isu-isu. Biasanya guru-guru, Pak Ronald nih lesnya tuh kadang
sudah habis jam itu saya masih berlanjut karena anak-anak masih saking senangnya itu tuh. Tapi di satu sisi ada kakak yang guru penggerak itu, dia yang selalu backing saya dari belakang, handle saya. Ada ya harus begini-begini, apa segala macam, begini-begini. Tapi di satu sisi saya benar-benar puas dengan kegiatan PKG ini. Jadi tidak hanya saya punya pengetahuan, saya punya keterampilan. Jadi istilahnya bisa adu gengsi lah dengan mereka. Jadi setidaknya saya bisa beradu gengsi lah dengan itu teman-teman yang lain tuh, yang mereka yang belum. Jadi menjadi kepuasan tersendiri Kakak Fasil dari saya sampai pada tahap terakhir mau buat komunitas belajar sekolah nih. Memang saya juga memang niat harus punya olahraga punya sendiri. Jadi saya sudah rancang sedemikian rupa, hanya mungkin penyampaian materi tujuannya itu tuh mungkin belum, tetapi saya sudah desainnya dalam bentuk PowerPoint. Tapi yang pasti ini akan terjadi. Jadi didukung juga dengan kakak guru penggerak bahwa program ini saya harus lakukan ini, dan dia harus tiap tahun itu harus terus berjalan. Jadi mungkin dari saya seperti itu Kakak Fasil. Sebelumnya saya kembali ke Kakak Fasil. Oke, baik. Luar biasa Kakak Ronald. Jadi memang itulah kadang menarik tuh Kakak Ronald. Jadi kadang memang seperti itu. Kadang orang melihat dari luar saja tuh bilang kegiatan ini tidak bagus. Ternyata setelah kita masuk, bagus. Jadi jangan cepat untuk menilai orang dari luar yang kita lihat, kan belum tentu. Nah, apa kalau omong soal kita punya saudara Iksan itu bagus memang. Dia juga sempat ikut, hanya mungkin dia sampai omong begitu karena dia dia tidak ikut pertemuan tatap mukanya. Karena dia hanya ikut ketika tatap maya awal-awal itu kan kita baru kenapa berbicara terkait dengan bagaimana tidak boleh kasar dengan anak, tidak boleh begini. Karena kita lagi dibentuk pemahamannya kita, paradigmanya kita yang dulu, yang anak kita bentak, anak kita itu harus kita rubah, tidak boleh lagi sekarang. Sudah tidak relevan dengan zaman ini. Nah, mungkin pemahamannya dia baru sampai di situ, belum sampai masuk ke dalam. Iya Jadi betul Kakak Fasil. dia baru ikut yang sampai di situ. Kalau seandainya kemarin dia ikut di Kupang dan dia tahu akan terjadi seperti ini, saya yakin sekali pasti dia menyesal. Nah, tapi dengan apa ya? Saya bisa Dan dia katakan juga menyesal, dia juga tanya lagi, masih adakah gelombang berikut? Saya sudah bilang pasti juga. Tidak ah, mungkin tidak. Jadi ketika Kakak Fasil, jadi saya potong. Jadi ketika kami hmm, kegiatan di Ferrari itu, kami yang PKG itu duduk sendiri dengan gelombang satu. Ada Pak Agus, Pak bagus. Ed, Adi Demong, kami duduk sendiri. Dan dia datang baru Adi Demong bilang, jangan, ini kami yang PKG sejak, kami yang bukan PKG di luar. Oh, mereka sakit hati dengan kami. Jadi dia datang itu kami sementara bahas RTL. RTL apa lagi kamu nih? Ada sejak kami punya proyek. Ah, begitu. Memang itu sudah apa namanya yang kayak Kakak Ronald omong. Memang saya juga kenal baik kita punya saudara satu, sama ada juga. Jadi hanya itulah. Saya kemarin juga sempat dorong dia untuk ikut sampai di Kupang. Kau datang saja tidak masalah. Tapi ya namanya juga orang punya prioritas masing-masing tuh, jadi kita tidak bisa paksa. Tapi syukurlah kalau dia menyadari itu bahwa ini penting, mudah-mudahan kalau memang ada dia bisa jadi peserta kembali. Dia harus mulai dari nol lagi kan, kan kasihan. Kalau Itu tidak dia sudah. sudah, kalau tidak kan dia Iya, sudah tahu lah, sudah baik lah. iya. Oke baik, oke baik Kak Ronald, terima kasih banyak, luar biasa, terus semangat Kak Ronald. Kita akan tetap diskusi, tetap berkutanya, tetap saling motivasi nanti di dalam pembelajaran kita terkait bagaimana nanti kita menerapkan proses pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih Kakak Ronald. Baik, berikutnya kita kasih kesempatan ke Kakak Yovita. Silakan Kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak. Kalau dari saya, mungkin saya punya hampir semirip lah dengan Kakak Ronald, tapi mungkin karena situasi di sekolah kami kan berbeda toh. Dari saya yang buta total, baru Kakak saya kalau untuk di depan publik atau forum tuh saya ini kan bicaranya kan agak bolak-balik. Jadi setelah mengikuti PKG ini, walaupun mungkin masih banyak-banyak kekurangan dari saya, tapi saya sangat bersyukur karena banyak hal yang saya dari yang buta total tuh Kakak, maksudnya tidak tahu apa-apa bisa
dengan mengikuti PKG ada banyak hal sekali. Saya sangat bersyukur karena dengan Kakak Fasil yang begitu baik selalu membimbing kami dari kekurangan. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak tahu, walaupun lewat japri atau kadang telepon, itu saya tanya Kakak selalu menanggapi dan membantu dengan baik sampai dengan akhir kegiatan tatap maya kami ini. Saya yang saya agak merasa sedih di tatap maya yang terakhir ini karena mungkin waktu untuk kita bertemu mungkin di lain hari kan dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi saya harapkan mungkin berakhir ini, tapi kalau untuk pertemanan, untuk relasi kita, untuk kelas 13 tetap berjalan seperti biasa. Hanya sekian Ya, saja dari saya. Ya. oke, baik. Apa namanya, Kakak Yovita kayak mau menangis tuh Kak, jadi biar kita. Oke, baik. Iya, jadi Kakak Yovita kalau pengalaman, mungkin sama dengan Kakak Ronald tadi juga. Kita guru PJOK ini memang di mata orang tuh kan kita tidak tahu omong. Kita tuh hanya tahu terang saja, orang mau Mary bilang. Kekuatan poi. Nah, jadi mau di sekolah pun pasti begitu. Jadi kalau terkait dengan anak-anak nakal, anak-anak ini pasti orang panggil kita. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan yang lebih mengutamakan isi kepala, itu biasanya kita di nomor sekian kan. Di nomor berikut-berikutnya, di nomor sekian lah. Nah, tetapi sama kayak Kakak Ronald, Kakak Evita tadi, saya juga mengalami hal yang sama. Awal-awalnya juga memang kita pede untuk berbicara, tapi ketika berdiri dan melihat banyak orang, tangan kan banyak orang, kita berbicara depan kita teman-teman guru saja yang notabene orang dewasa dan punya pemahaman, itu kita mau omong itu tuh agak, bagaimana saya omong ini? Nah, dan kadang kalau saya pribadi itu omong tuh sampai dengan kadang terdengar kayak getar, kayak bergetar karena saking gugupnya kah, atau ketika omong nanti dalam perjalanan insan omong apalagi blank. Nah, tetapi itu sudah puji Tuhannya karena memang Tuhan masih kasih kesempatan untuk belajar di kegiatan ini, di kegiatan yang sebelum-sebelumnya juga. Hasil akhirnya ketika kita bertemu dengan orang, bahkan dengan pejabat sekalipun, itu kita rasa ternyata hal untuk berbicara ini tidak susah. Kalau kita menguasai sesuatu hal yang mau kita omong. Nah, seperti jadi memang untuk kita omong memang kalau kita kuasa itu gampang, kita punya kata-kata akan dengan sendirinya. Dan hal itu memang dilatih dan dibentuk dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Beda kalau di kelas kita marah anak, kita omong anak-anaknya taunya iya saja. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang dewasa, itu memang kita butuh sebuah pemahaman. Nah, baik, tetap semangat Kakak Jovita, Kakak Ronald, kita sama pada level itu kita sama. Hanya sekarang ketika kita bertemu ini saya omong agak sedikit, ya saya sendiri juga agak sedikit tanda kutip ya, agak sedikit baik berbicara karena memang terus berlatih, terus latih, terus mengikut belajar, terus ikut kegiatan kalau ada kesempatan. Jadi ya akhirnya terbentuk juga untuk berbicaranya bagaimana. Nah, hanya jadi tidak usah berkecil hati, kita tetap semangat, apalagi Kakak Ronald sekarang jalan dada sudah busung tuh. Nah, jadi jadi sudah keren. Oke, baik, terakhir kita dengar dari kita punya saudara dari Patisomba. Silakan Kakak Mario. Dikali tadi. Nanti somba air laut naik. Oke, baik, terima kasih Kakak. Mungkin dari saya juga sama seperti Kakak Ronald. Terima kasih banyak Kakak sudah membimbing kami, mendampingi kami dari awal kegiatan sampai hari ini terakhir kita tatap maya ini. Jadi yang selama ini saya dapat itu mungkin kurang lebih yang tadi Kakak Ronald sudah omong, tapi ada hal-hal baru yang bisa didapat dari kegiatan ini. Jadi jujur saja di awal sebelum ikut kegiatan ini saya juga guru baru, jadi banyak hal sekali yang belum saya ketahui, jadi harus belajar. Jadi dengan adanya kegiatan ini pas ada muncul itu pendaftaran ini, jadi saya ikut saja supaya ada ilmu yang saya dapat, jadi ada pengetahuan yang saya dapat supaya bisa ini. Jadi kegiatan seperti ini
walaupun masih kurang banyak, tapi setidaknya sekarang ini sudah ada perubahan dah. Ya, sudah ada perubahan karena kita juga proses belajar jadi bertahap. Jadi saya rasa mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan model seperti khusus untuk PJOK itu mungkin kedepannya bisa ikut lagi. Kita belajar pelan-pelan. Jadi saya bersyukur dengan kegiatan ini, proses pembelajaran itu dengan metode yang sudah kita belajar, banyak metode, model. Jadi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, jadi itu bisa diterapkan kepada siswa walaupun belum sepenuhnya berhasil, masih ada proses-proses yang ini, tapi pelan-pelan kita ada perubahan untuk ke depannya. Jadi mungkin dari saya seperti itu Kakak, terima kasih banyak sudah menemani kami selama ini. Terima kasih Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario. Kakak Mario juga kayaknya sedikit-sedikit suka Kakak Jovita, lagi bahaya kita. Kami orang Agustus nih Kak. Virgo lebih cepat. Oh kakak Mario juga Virgo. Saya juga orang, tapi saya orang Leo. Kami juga Agustus Leo. nih Kak. Agustus Leo. Iya. Nah, Leo. Oke. Baik, terima kasih Kakak Mario. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kita sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar, kakak-kakak mereka juga belajar. Kita sama-sama saling menguatkan lah sebagai insan PJOK, supaya orang jangan anggap remeh kita, supaya kita pengisi kepala yang juga ada, kemudian mindset kita juga berubah tentang bagaimana membentuk anak-anak dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita masih pakai paradigma lama yang dulu guru didik kita dengan kayu, dengan bentak, dengan tendang, dengan pukul, terus sekarang kita pakai ke anak-anak. Itu yang harus kita tinggalkan, dan kita sudah hidup di 2024 ini dengan zaman juga yang sudah berubah, anak-anak juga dengan dia punya karakter, dengan perubahan zaman dan segala macam yang sudah berubah, dan kita harus beradaptasi soal itu. Kita tidak bisa samakan anak-anak yang sekarang itu dengan kita pun zaman dulu yang kita alami, itu tidak bisa lagi, sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang sekarang. Maka kita diminta untuk terus belajar tadi. Terus kakak-kakak sekalian, saya juga mau sampaikan itu bahwa kita ini sama-sama belajar. Jadi kakak-kakak mereka belajar, saya juga belajar banyak dari kakak-kakak mereka, dari kakak Jovita, kakak Mario, kakak Ronald, kakak Irman. Saya juga belajar banyak dari kalian. Dengan kalian bercerita hal yang sudah kamu buat, saya juga ambil, saya terapkan juga di sekolah. Mungkin kita modifikasi sedikit-sedikit disesuaikan dengan situasi, tetapi pada dasarnya kita saling berbagi sebenarnya. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih untuk sesi yang ini. Kita lanjut ke sesi berikut kakak-kakak sekalian. Oke, sekarang terkait yang ini kakak-kakak. Ini yang menarik. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terkait proses yang dilalui demi menciptakan sebuah karya yang sedang kakak-kakak jalani. Jadi silakan kakak-kakak mereka refleksikan bagaimana suka dukanya, kesulitannya, istilahnya hambatan yang kakak-kakak mereka temukan. Silakan kita refleksikan di sini. Kalau memang yang belum buat, supaya bisa menjadikan pengalaman itu untuk kakak-kakak mereka rubah nanti ketika melakukan itu. Kalau yang sudah lewat, syukur. Kalau yang perbaiki, kita akan perbaiki sama-sama. Silakan. Saya mulai kembali dari kakak Mario kalau begitu. Terkait dengan refleksi terkait proses. Silakan kakak Mario. Oke, baik. Terima kasih kakak. Ini refleksi tentang ini kita punya sebuah karya yang selama ini nih kakak kan? Ya, terkait dengan bukti karya. Oh, bukti karya. Baik kakak, terima kasih. Jujur saja mungkin saya punya bukti karya ini juga belum dikumpul, tapi sudah kerja. Tantangan atau hambatan yang selama ini yang saya alami itu mungkin dia punya, karena saya lihat kalau saya punya bukti karya ini kan hanya modul. Sebenarnya kalau yang saya lihat, saya nonton, saya belajar yang lain itu lebih bagusnya dalam bentuk ini video itu yang pembiasan kan? Nah, itu yang lebih bagus karena langsung berinteraksi dengan guru, kemudian ada dia punya kegiatan seperti
sebenarnya waktunya itu harus kita kerjakan dari jauh-jauh hari karena diberi waktu 1 minggu tuh misalnya kalau melakukan yang seperti SEM itu kan bisa terlaksana. Nah, karena memang situasi dan keadaannya seperti ini, jadi di saya punya modul ini saya hanya ambil yang di ini bukti karya saya hanya ambil pakai modul saja. Modul yang saya mengajar itu kemudian diupload. Jadi sementara ada edit kerja, jadi sedikit lagi kayaknya sebentar baru bisa kirim. Jadi mungkin itu saja kakak dari saya. Oke, baik. Nanti baik, terima kasih Kakak Mario. Jadi sekalian Kakak Mario ini kakak sekalian, sebenarnya saya mau ngomong di akhir, tapi tidak apalah di awal ini. Selagi saya ingat dan kakak juga sudah mulai berbicara, jangan lupa kakak untuk melihat kembali dia punya kriteria penilaian kakak. Di kakak mereka punya bukti karya itu harus ada persetujuan dari kepala sekolah, kemudian dari anak-anak, itu pun perlu dilampirkan. Kemudian jangan lupa dia punya bukti fisik kegiatan. Kalau memang ada kegiatan contoh asesmennya tertulis, kemudian dia punya apa ya, dokumentasinya juga ada. Jadi bukti itu penting kakak. Jadi tolong nanti itu diperhatikan baik-baik. Terus lihat kesinambungan atau sinkronnya dari atas, dari kegiatan awal sampai akhir bahkan sampai asesmen, biar utuh supaya kalau memang kakak mereka upload dan ketika berdasarkan kriteria itu sudah benar, sudah bagus, dan saya akan merekomendasikan itu supaya bisa terekam langsung secara sistem di PMM, kemudian kakak mereka bisa ambil linknya untuk disematkan kembali di LMS ini supaya dijadikan sebagai tagihan untuk tugas di akhir kita punya kegiatan ini. Jadi tolong diperhatikan itu secara baik supaya jangan sampai tercecer, jangan sampai ada yang kita lupa. Kemudian di bukti-bukti karya itu kakak tolong yang tadi siang saya teruskan itu dari WA dari grup besar untuk pakai hashtag itu. Nanti di judul itu tolong dipakai hashtag itu. Tadi ada yang tanya ke saya itu apakah termasuk teman-teman fasilitator tanya apakah itu wajib atau bagaimana. Saya hanya jawab saya sih tidak tahu wajib atau tidak, tetapi memang ketentuannya seperti itu, harus seperti itu. Mungkin saja ada hal lain dari judul itu, mungkin untuk pengelompokannya kah, ataukah mempermudah orang untuk mengaksesnya kah, ataukah bagaimana, kita tidak tahu. Itu akan diatur secara sistem, tetapi ketika diminta seperti itu ya kita harus buat seperti itu. Mungkin ada hal yang lain untuk ditindaklanjuti dari judul itu. Jadi itu juga hal yang teknis, yang sederhana, tetapi tolong diperhatikan kakak. Oke, itu saja kakak Mario. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke kakak Yovita. Silakan kakak Yovita. Dari saya punya bukti karya itu juga modul ajar seperti kata Mario, tapi mungkin ada kendala-kendala karena mungkin pemahaman atau sehingga mungkin ada perbaikan. Untuk kesulitan tidak, tapi kadang kita karena dikejar waktu, ada kegiatan kita di sekolah juga yang lain, jadi kadang kurang fokus kakak. Jadi kadang yang saya susun mungkin agak rancu. Jadi tapi baik saya kadang meminta bantuan juga ke Kakak Fasil untuk selalu memberikan pemahaman, mungkin apa yang kurang Kakak Fasil bisa tambahkan. Hanya sekian saja dari saya kakak. Oke, baik. Terima kasih kakak Yovita. Memang kakak itu sudah kita saling berbagi, kita saling belajar tuh begitu, kita saling menguatkan, saling koreksi. Nah, baik kakak. Jadi yang disampaikan kakak Yovita tadi itu permintaan saya kali lalu juga seperti itu. Kalau memang boleh kakak mau kita diskusi di luar LMS itu,
kita bisa saya menggunakan kita punya grup atau ke Japri juga boleh lah kita diskusi sama-sama. Nah, terus memang betul Kakak Jovita, ini saya apa ya berbagi sedikit terkait bukti karya ini. Kemarin kalau kami punya, yang angkatannya kami punya dan terkhusus serta teman-teman yang lain, yang terkhusus saya punya itu Kakak, untuk bukti karya itu waktu itu kegiatan pembelajaran itu sudah selesai, bahkan sudah ujian, dan tidak mungkin lagi saya mengajar di kelas. Jadi waktu itu saya memang panggil beberapa peserta didik, kebetulan saya kesiswaan, jadi saya minta saya punya anak-anak OSIS untuk bantu saya. Saya telepon mereka satu-satu, bahkan sampai dengan minta izin ke orang tuanya. Nah, selain saya pakai telepon, pakai WA ke orang tua, terus WA ke mereka, hasil WA itu yang saya screenshot. Persetujuan orang tua itu yang saya screenshot dan saya sematkan juga di dalam saya punya video pembelajaran itu. Termasuk dengan kepala sekolah pun begitu. Nah, kemudian saya panggil mereka dari di luar jam pembelajaran, kami cari waktu itu kalau saya tidak salah juga hari Minggu. Jadi syukur puji Tuhannya anak-anak itu datang, orang tuanya juga antar dengan antusias, mereka datang, kami buat kegiatan pembelajaran, saya ambil video sampai dengan terakhir. Makanya ketika pulang kemarin kegiatan kemarin itu sebagai ucapan terima kasih saya ke mereka itu memang saya tidak bawa mereka banyak hal, tetapi hanya orang mau mere kalau kita ke Kupang kan pasti gula kupang lah kayak begitu. Bentuk bukan apa tapi bentuk ucapan terima kasih saya ke mereka waktu itu. Dan kegiatan pas habis itu juga saya sempat beli kasih mereka air, beli kasih mereka kue untuk makan sebagai bentuk terima kasih. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu, maksudnya kalau memang kakak-kakak mereka mau buat video pun itu memang lebih gampang sih sebenarnya. Hanya memang dengan kondisi yang seperti kakak Mario, kakak kita sampaikan tadi, dengan kondisi yang sekarang kita ada sekolah yang sudah habis ujian, ada sekolah yang sementara ujian, dan ada juga yang kalau sudah habis ujian kan guru-guru masih sibuk dengan nilai dan segala macamnya. Nah, hanya itu sudah. Sekarang bagaimana kita mengatur itu, terus saya yakin sekali kalau kita guru PJOK, saya tidak tahu di tempat lain, tapi saya yakin sekali kalau guru PJOK itu biasanya akan dekat dengan anak-anak. Kalau sudah dekat dengan anak-anak begitu, kalau kita butuh seperti ini, kita kasih pengertian ke mereka untuk bantu, pasti mereka akan antusias. Yang penting disampaikan bahwa ini untuk kepentingan kamu bantu Pak dulu, karena Pak ada tugas ini, ada tagihan ini, kamu datang, Pak mengajar, kamu ikuti prosesnya, Pak rekam, dan segala macam. Nah, karena tuntutan dari kriteria itu juga seperti itu, bahwa memang kita harus minta persetujuan dari mereka tuh untuk diambil gambarnya atau diambil videonya. Nah, jadi bisa juga ambil itu, seperti itu juga bisa pakai surat pernyataan yang diunduh dari LMS ini. Kalau memang kakak tidak sempat mau pakai yang kayak saya punya itu juga boleh sebenarnya, tidak masalah. Yang penting adalah bukti bahwa kita minta izin ke orang tua dan juga kepada kepala sekolah terkait dengan proses kegiatan ini. Nah, oke, itu saja. Terima kasih kakak Yovita. Selanjutnya terakhir kita dengar di kakak Ronald. Silakan kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Fasil. Mungkin kalau dari saya pada sesi kedua ini, mungkin saya mungkin sedikit bertanya Kakak Fasil terkait dengan bukti karya ini. Kalau bukti karya ini kan berarti yang kita kerjakan tentang rencana tindak lanjut itu Kakak Fasil, yang project basic learning itu Kakak Fasil. Jadi saya tadi sempat mendengarkan dari Kakak Yovita dan Kakak Mario kan kerjanya kan pakai ini modul ajar. Sedangkan saya punya ini nih, saya kan sudah buat dalam bentuk PowerPoint Kakak Fasil untuk komunitas KBS ini tentang yang terakhir tentang rencana tindak lanjut ini Kakak Fasil. Ini yang untuk diunggah ke bukti karya kalau tidak salah ini Kakak Fasil. Tapi hanya pelaksanaannya untuk video untuk saya paparkan materi ke guru-guru ini kan waktunya juga kan tidak cukup, sedangkan tinggal besok Kakak Fasil. Jadi apakah dengan yang saya sudah buat dia punya
dalam bentuk PowerPoint ini apakah bisa diupload atau bagaimana Kakak Fasil? Saya mohon tanggapan Kakak Fasil. Oke, baik, Kakak Ronald. Terima kasih Kakak Ronald. Jadi kalau bukti karya itu sedikit berbeda dengan KBS kemarin. Kalau KBS kemarin Kakak Ronald bisa ambil PowerPoint itu untuk kirim tagihan di RTL itu. Sedangkan bukti karya itu bukti karya ini sebuah proses pembelajaran yang Kakak kemas. Makanya Kakak mendesain sebuah proses pembelajaran dari pemahaman kakak-kakak terkait dengan materi-materi yang kita belajar di dalam modul ajar. Bisa, jadi yang saya lihat seperti kakak, kalau saya tidak salah, saya lihat kakak Ronald punya itu di mana? Di unggahan di LMS ini atau di story-nya kakak Ronald yang Kayaknya di LMS Kakak Fasil yang proses pembelajaran itu. iya, bisa pakai itu kakak. Oh iya, yang saya Ah, bingung tuh di situ Kakak Fasil. Jadi saya mungkin pikir tadi di RTL, ternyata bukti karyanya seperti itu Kakak Fasil. Bukti karya Oh itu kan, iya baik. jadi bukti karya itu kan produk yang kita hasilkan. Kalau yang Hmm. kalau yang KBS kemarin itu kan di RTL, jadi tidak lanjutnya kakak mereka rancang, tindak lanjut dari rancangan itu apa? Oh, disosialisasikan, terus kemudian dijalankan program itu setelah disosialisasikan, Oh kan begitu. Nah, iya sedangkan Kakak Fasil. Iya. sedangkan bukti karya itu bukti bahwa saya belajar ini buktinya. Saya bisa menciptakan atau mendesain sebuah proses pembelajaran yang betul-betul berpihak pada peserta didik dengan pemahaman ilmu-ilmu yang saya belajar di dalam kegiatan ini. Dan itu saya lihat di videonya Kakak Ronald itu sudah terlihat tuh. Kakak Ronald bagaimana melibatkan peserta didik di dalam, interaksinya jalan, kemudian ada refleksinya itu ada. Tinggal mungkin kalau Kakak Ronald ya mau edit kah, mau apa, tinggal tambah dengan bagaimana asesmennya. Jadi dalam proses pembelajaran, setiap proses pembelajaran itu kakak-kakak, idealnya itu bahwa setiap proses pembelajaran itu harus diakhiri dengan asesmen. Nah, karena selama ini yang saya tanggap itu banyak sekali kita punya teman-teman berpikir bahwa refleksi itu merupakan asesmen dan itu diambil dari untuk penilaian dan itu keliru sebenarnya. Asesmen ya asesmen, refleksi ya refleksi. Refleksi itu kan kita hanya untuk kita tahu tanggapan peserta didik terkait dengan semua proses pembelajaran yang kita jalani. Apakah mereka senang atau tidak, apa yang mereka sudah tangkap dari kita punya proses pembelajaran, terus mereka punya harapan apa ke kita untuk proses pembelajaran minggu depan. Nah, itu refleksi. Sedangkan asesmen itu kita menilai anak-anak punya kemampuan atau keterampilan terkait dengan pertemuan hari itu. Makanya kakak-kakak kalau kita mau jujur idealnya itu di kurikulum Merdeka itu harusnya contoh kayak kita PJOK kalau mau omong kasar tidak perlu ada asesmen sumatif. Kan dalam proses pembelajaran tiap hari itu kita sudah bisa ambil nilainya. Iya, Kan betul. begitu. Jadi tinggal anak-anak hari itu praktek, hari itu kita ambil nih, hari itu praktek, kita hari itu ini nilai, tinggal di akhir kita tinggal ambil rekapan nilai itu jadi nilai akhir kan. Kalau mau jujurnya kan memang harus begitu juga bisa kan. Tidak perlu harus ada asesmen sumatif. Tidak perlu kita kumpul satu kali berambil nilai terus kita ambil dari mana. Jadi kalau dari saya sih seperti itu. Jadi kakak Ronald nanti bisa saja kakak Ronald pakai trik yang saya sampaikan tadi. Mungkin kakak Ronald punya kedekatan dengan peserta didik, panggil mereka, kasih pengertian, mereka datang tidak lama. Kakak Ronald mungkin bisa 1 JP atau kayak 1 JP atau kalau pas 1 jam juga baik, atau ke 30 menit atau 45 menit proses pembelajaran. Intinya bahwa durasi itu, kalau menurut saya durasi itu tidak penting, tetapi bagaimana di dalam video yang kakak tampilkan itu terlihat tuh semua. Ada kegiatan pendahuluan, ada inti, ada penutup, tetapi di dalam kegiatan itu dikemas bagaimana semua yang kakak pahami terkait dengan metode pembelajaran, bagaimana anak itu harus harus lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bagaimana mereka antusias untuk ikut pelajaran. Itu yang penting.
Karena itu yang akan kita nilai bahwa oh ini buah dari pemahaman kakak-kakak terkait dengan materi-materi yang kakak-kakak pelajari kemudian diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Jadi tolak ukurnya kita tuh jelas, oh ya dia belajar, dia paham, ternyata dia bisa terapkan itu kepada anak-anaknya. Dan itu yang diharapkan dari kegiatan ini kan seperti itu. Bukan hanya sebatas kita punya pemahaman, tetapi bagaimana kita punya pemahaman itu diintegrasikan atau diaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi Kakak Ronald mungkin bisa tuh Kakak Ronald untuk kemarin pertanyaan yang saya sampaikan ini ditanyakan oleh ada salah satu kita punya teman-teman dari provinsi lain itu dia tanya, apakah kami harus buat video baru? Apakah bisa tidak video yang kami sudah kirim di modul sebelumnya itu kami kirim kembali untuk bukti karya? Jawaban mereka waktu itu boleh kalau kakak-kakak merasa bahwa video itu sudah menggambarkan pemahaman kakak-kakak terkait dengan semua isi modul ini, baik dari pemahaman secara mindset dan juga terutama di modul 2 yang pertemuan tatap muka itu. Nah, kalau itu sudah terlihat di dalam kakak punya video, itu sudah dan itu pasti akan dinyatakan lulus karena memang hanya tinggal ditambah dengan surat izin tadi, surat persetujuan tadi. Nah, dengan dia punya bukti-bukti sedikit. Kalau memang dalam video pembelajaran itu sudah terlihat ada asesmen yang kakak lakukan, ada yang contoh asesmen apa istilahnya tadi, penilaian antar teman. Di dalam video itu sudah terlihat ada yang mempraktekkan, ada yang lihat dan kasih nilai, terus gantian, ada yang buat, ada yang kasih nilai. Berarti itu kakak mereka tidak perlu lagi untuk lampirkan itu. Kalau kakak mau lampirkan juga akan lebih bagus. Tinggal ambil foto, tinggal edit, masukkan di video itu di akhir. Jadi lampiran. Kan bisa, apalagi kakak Ronald kan sering sekali begitu. Untuk edit video kan gampang. Menurut saya seperti itu kakak Ronald. Jadi bisa tuh kakak pakai video yang sudah kakak buat kemarin. Sedangkan untuk RTL tuh kakak nanti unggahnya di RTL. Karena ada, kalau saya tidak salah kakak Ronald tadi malam itu sempat buka ada di modul 3 kah? Itu ada kakak Ronald punya juga belum tuh. Jadi nanti cek-cek lagi ya. Nanti cek-cek lagi. Oke, mungkin begitu kakak Ronald ya. Baik Kakak Fasil, terima kasih Kakak Fasil. Tapi saya minta izin untuk bertanya lagi Kak Fasil berkaitan dengan lampiran surat izin ini, itu tuh maksudnya bagaimana Kakak Fasil? Surat izin itu di dalam surat itu kita minta izin kepada kepala sekolah bahwa kita akan mengambil video atau mengambil foto untuk proses pembuatan bukti karya. Jadi nanti surat persetujuan itu ditandatangani, kemudian nanti kakak lampirkan di video itu, bisa di awal atau bisa di akhir. Yang penting ada bahwa kepala sekolah menyetujui atau merestui kakak Ronald punya kegiatan untuk pembuatan bukti karya ini, baik dari kepala sekolah maupun dari anak-anak. Kalau saya kemarin tuh saya langsung buat suratnya, saya foto, kemudian di dalam video itu memang saya juga edit waktu itu, dari ada testimoni awal, saya memperkenalkan saya punya diri, dari video ini berisikan ini, kemudian dari saya punya video sepotong itu, saya edit masuk lagi surat persetujuan itu dari kepala sekolah, dengan dia tanda tangan, habis ini dengan cap sekolah, kemudian dilanjutkan dengan video pembelajaran. Dan di akhir itu dengan anak-anak punya surat itu persetujuan itu, dan juga mereka punya WA itu saya screenshot, saya jadikan foto, terus saya gabung dalam video. Nah, begitu kakak Ronald. Jadi itu satu kesatuan. Oke, baik Kakak Fasil, paham Kakak Fasil. Paham ya? Oke lah. Jadi seperti itu kan. Jadi nanti kakak Ronald bisa lah. Maksudnya kakak Ronald tinggal nanti edit contoh. Sampainya kemarin tuh kayak yang saya ceritakan kakak Ronald. Jadi saya
Saya suruh anak-anak rekam memang, saya suruh mereka pegang HP, saya omong sekitar 1 menit mungkin tidak sampai juga, hanya perkenalkan saya dan segala macam, ngajar di sini, video yang akan saya tampilkan ini berisikan ini, sudah selesai. Kemudian langsung munculkan itu surat pernyataan, persetujuan itu dari kepala sekolah itu, dengan anak-anak punya itu, setelah itu langsung video pembelajaran yang saya buat. Sudah terhabis, terakhir tinggal edit ucapan terima kasih, selesai. Kalau saya buat Oke, Kakak Fasil. video kemarin itu saya punya begitu. Jadi tidak ribet. Apalagi buat pakai Kimi Master ini kan. Tapi tulis Kimi Master tadi nanti muncul di video. Iya Kakak Fasil, betul Kakak Fasil. Jadi seperti itu. Jadi memang baik, terima kasih banyak Kakak Fasil. Siap, oke. Baik, kalau begitu Kakak Ronald sudah omong, semua sudah sampaikan, kira-kira apa lagi yang mau kita diskusikan? Kita masih punya waktu sekitar berapa nih? 13 menit sebelum kita selesai. Ada hal yang mau kita diskusikan bersama, silakan. Mungkin dari saya Kakak Fasil. Silakan Ronald. Setelah habis Zoom terakhir malam ini, kita masih ada kegiatan apa lagi Kakak Fasil? Yang berkaitan dengan PKG ini. Setelah kita punya Zoom terakhir ini, otomatis kita punya tatap maya selesai. Jadi kita punya kegiatan itu tinggal untuk bukti karya itu kemarin batas terakhir itu kalau saya tidak salah yang saya baca di WA 13 yang saya teruskan di grup itu batas akhir tidak diperpanjang lagi, batas di tanggal 13 Desember ini sebelum tanggal 13 sudah dikirim dan sudah divalidasi artinya kami sudah kasih nilai. Kemudian yang berikutnya waktu yang ada ini masih sisa ini, silakan kakak cek kembali di setiap modul itu untuk lihat tugas mana yang belum kakak mereka kirim, dilengkapi terus pokoknya tugas-tugas itu tolonglah dilengkapi, selebihnya tinggal saya kasih nilai, kemudian kita tinggal tunggu kapan mereka panggil BGP mengundang kami sebagai fasilitator, apakah ke Kupang atau ke kami Zoom untuk pleno lah tentang kegiatan ini dan memastikan kakak mereka lulus atau tidak. Makanya kemarin saya bilang itu, tolong semua tugas itu kakak mereka kerjakan, kemudian kegiatan begini kakak mereka ikut, supaya ketika pleno kita punya bukti bahwa kakak mereka kerja, kegiatan juga tatap muka ikut, tatap maya semua lengkap. Ketika kita nyatakan lulus, orang tidak komplain. Kamu komplain apa? Memang kita punya peserta begitu, semuanya aktif dan kerja. Tapi kalau kakak mereka tidak kerja, kemarin itu ada yang tanya dan mereka jawab, bahkan satu modul atau satu tugas yang tidak kerja, maka secara sistem itu akan dianggap bahwa bisa dikatakan bahwa tidak lulus karena ada tugas yang tidak diselesaikan. Begitu Kakak Ronald. Jadi waktu yang sisa nih Kakak Ronald, makanya dengan Kakak Ronald punya kesibukan di sekolah, mungkin bisa luangkan waktu kembali untuk coba di modul itu, buka mulai dari modul 1, lihat sudah yang lakukan itu apa segala macam, mungkin yang belum dibuat, ditanggapi supaya langsung terekam secara sistem dan tinggal saya kasih nilai. Oke, siap. Baik Kakak Fasil. Kakak Fasil, saya mau bertanya lagi. Lanjut. Berkaitan dengan kemarin yang saya salah upload video itu Kakak Fasil, yang harusnya upload video tatap muka dari pertemuan 1 sampai 1 minggu waktu kita tatap muka itu, tapi kan saya salah upload itu, saya upload video pembelajaran itu tuh, di situ salah tuh. Itu apakah saya bisa upload dengan video yang waktu kami SEM itu Kakak Fasil? Video pembelajaran yang SEM kita di Pohon Mangga itu? Iya Kakak Fasil. Yang di Senayan itu. Jadi kalau memang kan itu dia minta bukti toh, itu bukti. Jadi bisa bukti itu, bisa kegiatan, bisa foto-foto yang kayak saya lihat ada beberapa teman tuh kirim foto tuh yang sudah diedit dengan dia punya backgroundnya
lagu-lagu itu tuh. Iya Kak Fasil. Itu Yang juga boleh. untuk foto-foto juga sudah Kak Fasil. Maksudnya apakah saya bisa upload dua memang foto-foto dengan yang kita same tuh supaya Bisa juga. bisa ya Kak Fasil. Bisa, kalau memang bisa, tapi nanti Kak Ronald lihat, saya belum cek itu karena kemarin kalau pengalamannya saya kemarin itu, kalau kita kirim begitu biasanya satu yang sudah kita kirim awal, itu dia akan hilang. Nah, mudah-mudahan di LMS yang ini tidak. Karena kalau kita kirim double itu biasanya satunya hilang kena di tendes itu. Kecuali kita kirim waktu bersamaan atau bagaimana kemarin saya buat itu jadi dua-duanya bisa terkirim. Iya Nah, iya tapi Kak Fasil. tapi kalau memang Kakak Ronald sudah kirim yang foto-foto itu saya juga baik lah. Kalau memang Kakak Ronald rasa bisa kirim dengan video, itu juga bagus, lebih baik lagi. Supaya lebih lengkap toh, Iya penuh Kak sampai Fasil. dengan SEM. Oke. Kalau berkaitan dengan SEM juga Kakak Fasil, apakah bisa diupload juga di Bukti Karya? Tidak atau tidak bisa Kakak Fasil? Bisa. Bisa juga ya Kakak Fasil. Kalau di Bukti Karya itu kakak mereka contoh proses pembelajarannya kakak buat dalam bentuk SEM. Terus kakak mau kirim ini sebenarnya bentuk karya bentuknya. Ya boleh karena bukan puncak sih. Lebih kepada kalau kita bilang proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya SEM. Karena semua siswa yang urus. Kita guru hanya sebagai fasilitator dan kita hanya sebagai pengamat. Sedangkan yang merancang, memikirkan, melaksanakan, bahkan sampai dengan mengevaluasi itu kegiatan kan mereka semua. Nah, dan itu dijadikan sebagai kita punya bukti karya, kenapa tidak? Bolehlah, tidak masalah. Dan itu kan hasil kita punya didikan juga toh, dan kita juga yang membimbing mereka untuk buat begitu toh. Boleh tuh Kakak Ronald. Iya iya Kakak Fasil. Tidak masalah. Siap. Terima kasih Kakak Fasil. Oke, siap. Bagaimana? Mas ada yang lagi yang mau kita diskusikan? Mungkin dari saya Kakak. Oke, silakan. Saya punya mungkin yang itu tugas ini. Berarti kita habis ini bukti karya sudah tidak ada tugas lagi Kakak. Masih ada. Terakhir sudah ini saya. Iya. Masih ada. Bukti karya ini sudah habis. Setelah kakak mereka upload bukti karya dan saya lihat dan saya nyatakan sudah selesai, sudah sesuai semua, maka sudah selesai kakak mereka punya tugas. Tetapi jangan lupa yang tadi saya bilang. Di bukti karya kedua itu yang tugasnya itu yang nanti Kakak Fasil ini habis ini nilai dulu baru nanti diupload dia di PMM. Iya, tidak dia nanti kakak mereka kan kasih masuk di bukti karya. Nah, kemudian saya akan nilai dari situ. Kalau di situ saya nyatakan sudah sesuai, dia akan terekam secara otomatis ke PMM. Oh iya. Nah, kalau saya nyatakan bilang salah satu poinnya belum terpenuhi dan saya bilang tidak sesuai, maka PMM belum bisa rekam secara sistem. Oh ini berarti ada hal yang harus diperbaiki. Nanti akan dikembalikan ke kakak-kakak untuk bisa menghapus itu, kerja lagi, upload lagi. Kalau kakak-kakak mereka kirim, contoh kayak kakak Vita punya, kakak Vita sudah kirim, terus saya sudah koreksi tadi yang di sebelum kita mulai Zoom sudah koreksi dan saya akan komentar juga di LMS itu baru kakak Yovita bisa hapus kembali. Sedangkan yang sudah kirim itu kakak Yovita tidak bisa hapus sekarang, itu tidak bisa. Nah, dia akan terkunci. Kakak mereka kirim, dia terkunci sampai dengan kami nilai. Baru dia bisa terbuka itu kunci untuk apakah ini dinyatakan sesuai atau tidak. Kalau dinyatakan sesuai maka terekam di PMM, kakak mereka tinggal tunggu ambil link dari PMM itu untuk sematkan di LMS. Sedangkan kalau belum, itu kakak mereka akan diminta untuk memperbaiki itu. Oh ya kakak, siap. Begitu kakak Mario. Jadi tugas pokoknya kalau sudah sampai di bukti karya, maka kegiatan kita sudah selesai. Tinggal lengkapi tugas-tugas yang belum ke belakangnya, tolong dilihat kembali. Nah, terus ada hal-hal yang kakak mereka bisa nilai itu nanti tetap buka LMS untuk lihat setelah bukti karya itu apa. Mungkin ada penilaian terhadap fasilitator ataukah ada
penilaian lain, dan semua itu ke bawah, itu harus terisi semua. Tapi untuk tatap muka, untuk tatap maya sudah selesai, dan materi kita pun sudah selesai. Tinggal lengkapi yang lain-lain saja, tugas, terus mungkin penilaian terhadap panitia, atau penilaian terhadap LMS, atau penilaian terhadap fasilitator yang ada tagihan di dalam LMS, itu dikerjakan semua supaya semuanya hijau, sudah selesai. Oh, oke, Begitu. siap, Kak. Jadi Oke. kalau itu yang bukti untuk menyangkut bukti karya ini, nanti saya bisa kirim ke Kakak lihat dulu ya, baru supaya kirim. Boleh. Itu juga boleh. Nanti kakak kirim, Supaya saya saya lihat. satu kali lihat memang. Nah, kalau kakak mereka mau begitu juga boleh. Kalau mau nanti kita diskusi juga boleh. Saute popoi, mana-mana saja. Oke, Kalau mau siap-siap. kirim ke saya dan saya lihat, itu boleh supaya nanti upload. Tinggal saya kasih nilai sudah selesai, kita Soalnya punya saya punya proof tadi atau kita model punya sama itu. ke Kakak Yovita punya juga, mungkin Oke. ada kurang yang lain. Oke, siap. Oke, masih ada? Kakak Yovita mungkin. Kakak Vita? Pas. Pas. Oke, sudah. Kalau pas sudah, maka saya lanjut ke kakak ya. Saya lanjut ke kita punya slide ini. Oke. Jadi ini kakak di akhir ini dia punya pesan kunci begini. Ini memang saya sengaja, saya sendiri cari, ini tidak disiapkan, itu saya sendiri cari dan saya pilih juga saya sendiri buat. Jadi saya sengaja ambil ini kakak. Jadi semakin banyak kita belajar, kita akan semakin tahu, atau kita akan menyadari bahwa betapa banyaknya yang tidak kita ketahui. Nah, kadang tuh karena kita merasa bahwa Islam ini yang kita buat sudah paling benar, tetapi setelah kita belajar, oh ternyata yang kemarin saya buat hala. Nah, jadi apa ya? Jangan cepat puas dulu dengan apa yang kita punya, apa yang kita pelajari, karena ilmu ini kakak, ilmu ini akan terus update terus. Ilmu itu akan terus diperbaharui. Jadi tidak ada ilmu yang kekal, itu tidak ada. Dia akan terus diperbaharui. Jadi jangan cepat puas dengan itu. Kita belajar terus. Semakin kita belajar, kita semakin tahu. Ternyata banyak hal yang saya tidak tahu, dan maka saya harus belajar terus. Nah, makanya kemarin dari Albert Einstein juga dia bilang, jangan malu untuk tanya. Kalau tidak tahu ya kita tanya supaya kita bisa tahu. Nah, seperti itu kakak. Terakhir dari saya kakak, karena ini pertemuan terakhir di ruang tatap maya kita, jadi saya harus menyampaikan ini. Yang paling pertama kakak, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan kakak untuk kita sama-sama belajar di dalam kegiatan ini. Kemudian terima kasih untuk hal baik yang sudah kakak mereka lakukan. Terus saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau memang dalam pertemuan kita itu mungkin ada kata kalimat saya yang buat kakak mereka tersinggung, ataukah buat kakak mereka tidak nyaman, apalagi dengan saya mungkin dengan bahasa, dan juga saya punya nada yang agak sedikit, suara agak besar dan segala macamnya. Kita dari tempat ini juga saya mohon kakak kita saling memaafkan, baik kakak maupun saya, kita semua tidak sempurna. Jadi saya yakin dengan pertemuan ini kita saling memaafkan, dan kita akan tetap menjadi keluarga besar. Selain keluarga besar PJOK, kita juga akan menjadi keluarga yang nanti kalau ada hajatan kayak kakak Mario mau nikah, bisa undang-undang lah. Kayak begitu ya kakak Mario ya. Siap. Nah, Hai. jadi jadi seperti itu. Baik kakak, terakhir itu saya mau menyampaikan terima kasih dan juga permohonan maaf, tetapi ruang diskusi kita tidak akan selesai. Silakan jika ada hal yang mau kita diskusikan, baik terkait dengan pembelajaran ataukah terkait dengan hal-hal baru yang kakak mereka pelajari di luar sana, kita sama-sama belajar, kita saling diskusi di kita punya grup kecil atau via telepon pun tidak masalah. Oke, dengan demikian kakak, saya ya, sekali lagi ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini.
Terima kasih banyak, dan saya akhiri kita punya pertemuan malam hari ini dengan memohon kesediaan Kakak Ronald untuk menutupnya dalam doa. Setelah itu kita foto dan kita boleh keluar dari Zoom. Oke, silakan Kakak Ronald, kita sembahyang Oke, dulu. baik. Siap. Kakak-kakak, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa sambil mengizinkan saya berdoa secara ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih banyak atas segala berkat penyertaan-Mu, atas segala kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami telah mengakhiri kegiatan PKG kami ini yang kami lalui selama 3 bulan ini. Mulai dari tatap maya, tatap muka, semua penyampaian materi yang telah diberikan oleh kakak fasilitator kami. Terima kasih, ini semua berkat campur tangan darimu. Engkau hadir lewat perantaran kakak fasil yang selalu setia, menuntun, mendamping, dan membimbing kami dalam memberikan materi, pengetahuan, banyak ilmu baru, banyak hal baru yang kami dapat, dan juga kami terapkan kepada peserta didik kami demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Semoga dengan penyertaan-Mu, dengan program kegiatan PKG ini, kami menjadi lebih dewasa dalam pola pikir kami lebih kreatif, lebih berinovasi dalam mencerdaskan, dalam mendidik para peserta didik kami. Berkatilah kami, berikanlah kekompakan kepada kami, agar kami selalu menjalin erat hubungan antara kakak Fasil dan juga pada kami. Berkatilah kami, semoga dengan PKG ini membawa berkat bagi kami, demi masa depan kami, demi pengetahuan, demi hal baru yang kami dapati dari fasilitator kami, dan semoga dengan PKG ini kami bisa lulus. Dan berkatilah juga kakak Fasil, berikanlah dia rezeki, rahmat, perlindungan, serta kebahagiaan di hari-hari hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bunda Maria. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur, selalu rendah hati, dan tidak menjadi manusia yang lupa diri. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Baik, Kakak Baik, Fasil. sekarang 2029 Kakak Fasil naik dapil 1. Duet dengan Kakak Hermansyah. oke, kita kasih nyala sudah itu muka-muka itu supaya kita foto. Magogo loh. Hei, Kakak Mario juga dengan sarung saja dikali nih. Kami ini biasa. Avatar Mana kah? Pengendali air kah? Apa? Kamu cari ini apa? Belut. Awas belut masuk di sarung. Oke, kita foto. Gaya mana terakhir? Gaya. Kakak Ronald, Oh, saya gaya ingin begini, lihat. Sa. Gaya Oke, begini, gaya Sa. begini. Sip. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sabar, saya kirim Terbaik. Terbaik, betul Nanti kalau ada info-info apa kita bawa info di grup ya, Kakak-kakak. Oke, pokoknya ada kegiatan apa berkaitan dengan kita punya ini harus guru tutup olahraga. dengan ngopi dulu ini. Hai, itu Boleh. sudah. Tapi Pokoknya- bagaimana Kak Fasil dengan kakak-kakak yang lain ini bagaimana? Ay, kasihan mereka. Siapa? Kakak-kakak mereka yang lain nih. Aduh, Luar jangkauan, baik. itu tadi. Apalagi kakak siapa? Tepuk Acus tangan. ya. Tepuk tangan. Om.